Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo di channel kelas online. Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada materi yang ada di kelas 9. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik di kelas 9. Berarti tantangan kalian semakin lama semakin besar. Apalagi saat ini kita kondisinya belajarnya hanya bisa di rumah saja. Harapan saya kalian juga semakin tinggi semangat belajarnya, walaupun dengan keadaan apapun, kita tetap bisa belajar walaupun berada di rumah. Seperti itu ya. Baik, kita langsung pada pembahasan pertama, yaitu saya akan membahas masalah pembelahan pada sel. Saya harap kalian bisa menyimak video ini dengan baik-baik. Jika tidak paham, silakan diulang-ulangi lagi. Jadi dilihat videonya berulang-ulang kali ya, sehingga nanti sampai pada pemahaman pada materinya. Karena materinya ini sedikit jelimet gitu ya, sedikit ribet. Tapi kalau disimak dengan baik-baik, saya yakin akan mudah dipahami. Oke, saya mulai. Pembelahan sel. Ya. Pada kesempatan ini kita bahasnya tidak sampai kepada tahap ya. Kita sampai pada pengenalan saja. Ya, pengenalan dari pembelahan sel itu seperti apa. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya baru nanti saya akan bahas dan jelaskan masing-masing tahapannya. Sampai sekarang itu kita saya inginkan hanya kalian cukup tahu saja apa yang dimaksud dengan pembelahan sel itu sendiri. Ya. Baik, pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua dari makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel itu mengalami suatu pembelahan. Yang pertama alasannya yaitu karena proses pertumbuhan. Karena sel yang senantiasa terus membelah mengakibatkan jumlah sel di dalam tubuh itu juga lebih banyak. Sehingga kalian bisa tumbuh sebesar ini. Ya, dari bayi sampai sekarang bisa tumbuh sebesar ini. Kenapa? Karena sel pada tubuhnya semakin lama semakin bertambah sehingga tubuhnya semakin lama semakin besar. Yang kedua adalah proses perbaikan. Dalam hal ini sel itu berfungsi mengganti sel-sel yang sudah rusak dan juga mengganti jaringan-jaringan yang sudah rusak. Jadi sel-sel itu juga mengalami jaringan itu juga mengalami suatu proses kerusakan. Misalnya ada sel yang mati, maka sel itu akan diganti dengan sel-sel yang baru. Makanya fungsi yang kedua dari pembelahan sel itu namanya yaitu fungsi perbaikan. Ya bayangkan saja kalau selnya tidak ada yang membelah, lama-lama jaringannya habis karena selnya pada rusak. Ya. Lalu yang terakhir yaitu fungsinya sebagai reproduksi. Kenapa pembelahan sel itu dilakukan? Ya karena alasannya yaitu sebagai proses reproduksi. Apa fungsi pembelahan sel dalam proses reproduksi? Yaitu prosesnya dalam pembentukan sel kelamin. Ya, jadi pembentukan sel kelamin itu karena adanya pembelahan sel. Itu. Yang mana sel kelamin itu ada sel sperma bagi pria dan sel ovum pada wanita. Nah, ada satu hal yang sangat penting saya sampaikan sebelum kita membahas mengenai pembelahan sel, yaitu ada istilah yang namanya kromosom. Karena nanti kromosom ini akan sering terdengar di sini. Ya, akan sering terdengar. Biar kalian tidak bingung, saya kenalkan dulu. Ya, karena kalau seperti kata pepatah itu ya, tak kenal maka kenalan gitu ya. Atau tak kenal maka tak aruf. Gitu. Maka daripada kalian bingung, maka saya jelaskan dulu kromosom itu apa. Oke, kromosom adalah benda-benda halus seperti kumpulan benang dengan fungsi sebagai pembawa dan penyimpan informasi genetik makhluk hidup yang terdiri atas zat-zat yang mudah menyerap warna di dalam inti sel. Ada beberapa poin yang harus kita pahami di sini bahwa kromosom itu terdiri dari benda-benda halus yang bentuknya seperti kumpulan benang.
Berarti kalian bayangkan dulu sebelum saya tunjukkan gambar yang sebenarnya, kalian bayangkan dulu, oh berarti kromosom itu bentuknya seperti kumpulan benang. Lalu yang kedua, poinnya yaitu fungsinya sebagai penyimpan informasi genetik. Berarti dalam hal ini yang berfungsi dalam pewarisan sifat. Lalu yang terakhir, kromosom itu terdapat di dalam sel. Kenapa disebut dengan kromosom? Karena dia itu sangat mudah untuk menyerap warna. Ya. Pada tubuh manusia dibagi menjadi 2 macam kromosom. Nah, ini ingat. Yang pertama ada kromosom autosom. Kromosom autosom adalah kromosom yang pembentuk sel tubuh atau somatis. Berarti dalam hal ini kromosom yang membentuk tubuh manusia. Misalnya manusia yang memiliki gen berbadan tinggi, maka bentuk tubuhnya tinggi. Nah, kromosom inilah yang membentuk atau kromosom autosom. Ada orang yang memiliki warna kulit, maka bentuk tubuh kulitnya itu berwarna putih. Nah, seperti itu. Maka kromosom autosom inilah yang membentuknya. Misal lain ada orang yang berambut keriting. Nah, dalam hal ini pembentuk tubuh rambut keriting itu adalah dari kromosom autosom. Lalu yang kedua ada kromosom genosom. Kromosom genosom itu adalah pembentuk sel kelamin. Ya. Sehingga pada tubuh itu terdapat 23 pasang atau ada 46 kromosom. Ya. Yang mana pada pria terdapat jumlahnya 22 AA ya, atau 22 pasang AA. AA ini adalah kromosom autosom. Jadi dalam tubuh pria ada 22 pasang kromosom pembentuk tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin, yaitu ada X dan Y. Apa X dan Y ini? X dan Y ini nanti saya jelaskan berikutnya. Ya, jadi X dan Y ini adalah lambang dari kromosom kelamin pada pria. Sedangkan pada wanita ada 22 AA atau 22 pasang kromosom autosom atau kromosom pembentuk tubuh. Sedangkan pada wanita ya itu membentuk kromosomnya ada 1 pasang kromosom XX. Nah, apa fungsinya ini nanti saya jelaskan di belakang. Nah ini adalah bagian-bagian kromosom ini yang saya katakan tadi merupakan berbentuk seperti kumpulan benang. Nah ini contoh dari bagian-bagiannya. Ada kromatid. Nah kromatid ini. Ya ada sentromer. Sentromer itu yang di bagian tengah. Kemudian ada lengan. Ada lengan yang pendek dan ada lengan yang panjang. Ini adalah bagian-bagian dari kromosom. Nah, lanjut kita ke bagian inti pembahasan. Nah, inti pembahasan di semester ini kita mengenal macam-macam pembelahan sel. Jadi, sampai pada tahap pengenalan saja. Nanti pertemuan berikutnya baru saya akan bahas mengenai tahapan-tahapannya. Yang pertama ada pembelahan sel secara mitosis. Jadi pembelahan sel itu dibagi menjadi 2 macam. Ada pembelahan secara mitosis, ada juga pembelahan secara meiosis. Yang pertama yaitu ada pembelahan secara mitosis. Apa yang dimaksud dengan pembelahan secara mitosis? Pembelahan secara mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau somatis. Ingat, poin pertama, bahwa pembelahan mitosis itu terjadi ada pada sel-sel tubuh. Jadi sel-sel tubuh. Berarti dia fungsinya sebagai pembentuk tubuh. Nah, yang kedua, pembelahannya menghasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom induknya, serta pada pembelahan meiosis juga memiliki sel anakan yang sifatnya identik secara genetik dengan sel induknya. Berarti pada pembelahan mitosis itu memiliki jumlah dan memiliki sifat gen yang sama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama. Misalnya gini, ketika induk selnya itu ketika induk selnya itu membawa sifat kulit putih, maka anakannya juga akan membawa sifat kulit putih. Misalnya, kalau gen induknya itu membawa gen rambut keriting, maka anaknya juga akan memiliki gen rambut
keriting seperti itu. Ya, jadi sifatnya sama. Kalau pada indukannya itu memiliki 22 pasang autosom, maka pada anakannya juga memiliki 22 pasang autosom. Jadi jumlah dan sifat gennya itu sama. Yang mana dikenal dengan istilah 2N. 2N ini berarti penuh. Ya, berarti penuh. Yang disebut dengan istilah diploid. Nanti saya jelaskan 2N dengan N itu apa. Nah, ini contohnya. Ini saya tidak perlu bahas yang ini dulu. Saya lihat di hasilnya dulu. Kita lihat tadi di hasilnya. Di sini dijelaskan bahwa menghasilkan pembelahan sitosis memiliki tipe pembelahannya menghasilkan 2 sel anakan yang dikenal dengan istilah 2N atau diploid. Sekarang kita lihat ini hasilnya. Hasil pembelahannya berapa? Ada 2 anakan. Diploid. Diploid berarti memiliki kromosom sepasang. Kita lihat di sini ada merah dengan biru. Ada merah dengan biru. Berarti dia sepasang. Makanya disebut diploid. Di itu berarti 2. Ya, maka diploid berarti dalam hasilnya memiliki 2 sel anakan dengan memiliki kromosom yang sepasang. Selanjutnya pembelahan meiosis. Pembelahan secara meiosis terjadi pada organ kelamin. Jadi kalau pada pembelahan mitosis tadi terjadi pada sel tubuh, nah sedangkan meiosis terjadi pada organ kelamin. Pembelahan sel ini berfungsi untuk menghasilkan gamet atau sel telur dan sel sperma. Berarti dalam hal ini pembelahan meiosis ini tujuannya untuk pembentukan sel kelamin. Nah tadi saya sudah singgung di awal bahwa sel kelamin itu ada 2. Ada yang XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Maka melalui pembelahan ini dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Maka tadi yang XX tadi dan XY tadi pecah menjadi setengah-setengah. Ya, pecah menjadi setengah-setengah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom memiliki sel anakan N atau disebut haploid. Karena setiap hasilnya itu memiliki 1 kromosom atau setengah dari kromosom, maka dikatakan dia haploid N. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ini pembelahan mitosis menghasilkan 2 anakan. Kita lihat kromosomnya ada sepasang. Ini kromosomnya ada sepasang. Sedangkan pada meiosis kromosomnya hanya ada 1. Ya, hanya ada 1. Makanya disebut dengan N. N-nya ada 1. Artinya kromosomnya cuma 1 yang disebut haploid. Nah, terus satunya kemana Pak? Satunya ya ada di kamu. Ya. Misalnya ada yang tanya, kok itu yang ini menghasilkan 2 Pak? Sepasang kok ini menjadi 1? Ya karena tadi saya katakan. Nah ingat, di sini kita lihat tadi. Kita lihat yang di sini. Nah, tadi dikatakan bahwa ini yang disebut dengan kromosom genosom. Nah, ini yang disebut dengan kromosom genosom. Saya tandai. Kok begitu? Ya, ini aja. Nah, ini yang XY ini. Kita ganti warna merah. Ya, yang XY ini yang disebut dengan istilah apa tadi? Kromosom genosom. Nah, ini juga ya. Nah, ini juga yang XY juga disebut dengan kromosom genosom. Nanti setelah memiliki
ketika dia melakukan pembelahan secara meiosis, maka X dan Y ini akan terpisah menjadi dua. Yang satunya setengah X, yang satunya setengah Y. Kan ini ada dua, X, Y. Makanya tadi dikatakan di sini anakannya jadi 4, yang mana memiliki satu kromosom. Ya. Jadi saya tulis ya. Saya tulis ulang. Misalnya tadi 22 AA ditambah 1 XY. Tambah 1 XY. Ini pada pria. Sedangkan pada wanita 22 AA ditambah XX ya, XX. Nah, ini pada wanita. Wanita. Nah, ini 1 XX berarti satu pasang kromosom X. Nanti ya, nanti yang dua ini ya, yang dua ini nanti akan membelah ya, akan membelah menjadi, yang dua ini nanti akan membelah menjadi setengah X dan setengah Y. Nah, sedangkan XX akan menjadi setengah X dan setengah X. Karena kan anaknya 4. Yang menghasilkan 4 anakan katanya kan. Menghasilkan 4 sel anakan. Ya, menghasilkan 4 sel anakan seperti itu. Maka karena ini gambar nih menghasilkan 4 sel anakan. Yang ini ya menghasilkan 4 sel anakan. Yang mana nanti X besar menjadi X, setengah X dan Y menjadi Y. Lalu satu wanita XX menjadi setengah X dan setengah Y. Ini apa fungsinya? Fungsinya nanti berhubungan dengan istilah reproduksi. Ya, berhubungan dengan istilah reproduksi. Ya, ini berhubungan dengan istilah ini berhubungan dengan istilah reproduksi. Berhubungan dengan sistem fertilisasi atau perkawinan. Sistem fertilisasi atau perkawinan. Yang mana yang kita tahu proses perkawinan itu adalah proses jadi proses perkawinan itu apa? Yaitu proses peleburan sel jantan dan betina. Ya, peleburan antara sel jantan dan betina. Jadi kalau misalnya setengah X, jadi kalau misalnya nanti pada saat proses perkawinan atau pada proses fertilisasi, nanti jika setengah X, ya, saya kasih beda warna biar enak. Ini kasih merah, ini kasih biru ya. Ya, ini kasih kuning. Ini kasih nih.
Ya, jadi misalnya nanti dalam proses fertilisasi, misalnya nanti pada proses fertilisasi terjadi seperti ini. Misalnya ketika terjadi fertilisasi nanti terjadi, ya saya ulangi. Fertilisasi merupakan proses perkawinan atau peleburan sel jantan dan betina. Maka kejadiannya seperti ini. Nanti setengah X ya. Jika setengah X ya, bertemu dengan setengah X, bertemu dengan setengah X, tapi dari yang berbeda, ya setengah X. Saya kasih warna yang kuning ini. Nah, terus ini menjadi warna yang kuning, oranye. Nah, gitu kan? Ya, karena setengah X bertemu dengan setengah X, maka nanti hasilnya adalah satu pasang XX. Ya, maka anak yang lahir adalah anak perempuan. Ya, maka anak yang lahir adalah anak perempuan. Ya. Sebaliknya, jika terjadi setengah X ya, setengah X pada laki-laki, ya, bertemu dengan, nah, misalnya setengah X pada perempuan, nanti dia bertemu pada setengah Y, ya, setengah Y, nah, setengah Y, maka jadinya adalah satu pasang XY. Nah, satu pasang XY kan sama dengan ini. Berarti dia, nah, anak yang lahir adalah anak laki-laki. Nah, jadi saya ulang. Ya, karena pembelahan meiosis tadi menghasilkan 4 sel anakan, maka masing-masing sel anakan itu memiliki setengah kromosom. Jadi kalau misalnya tadi kromosom prianya XY, maka pada proses itu menjadi setengah X ditambah setengah Y. Dan kemudian pada wanita 1XX akan menjadi setengah X dan setengah Y. Apa fungsinya? Fungsinya ketika terjadi sistem fertilisasi, apa yang disebut dengan sistem fertilisasi? Yaitu proses perkawinan atau peleburan antara sel jantan dan sel betina. Maka jika misalnya setengah X pada wanita bertemu dengan setengah X pada pria, salah dia, setengah X pada pria, misalnya setengah X pada wanita itu bertemu dengan setengah X pada pria, maka menghasilkan satu pasang anakan yaitu XX. XX ini berarti anaknya perempuan. Contoh lain misalnya setengah X pada pihak wanita bertemu dengan setengah Y pada laki-laki, maka anaknya akan menjadi memiliki satu pasang X dan Y. Maka kalau dia memiliki kromosom genosom yang terdiri dari satu pasang X dan Y, maka anaknya itu adalah laki-laki. Nah, oke, sekian mungkin pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk belajar di rumah.